Ketua rombongan pimpinan rombongan. Saya apa, Pak? Silakan prosesi pengalaman bunga pada pimpinan rombongan, pada saudara-saudara kita dari Kabupaten Kupang. Yang lain, kita buka. Langsung aja dimasukkan. Ambil satu-satu ya. Bu Penny, Silakan. sip Bu Penny, bentar Bu Penny. Ada sini Bu Penny. Ada sini. Nah, di sini aja. Salaman. Menghadap kamera. Barat. Menghadap Bu kamera. Penny. Langsung bunga diselipkan di telinga, ya. Sama tanda tamu visitor. Untuk rombongan dari Olimase Kupang ya. Olimase ya, kalau bahasa Kupang Olimase ya. Selamat datang di Kampung Wonosari Gugrin RW 19. Kampung ini adalah kampung yang beredukasi wisata yang memberdayakan masyarakat. Di sini adalah kebanyakan para lansia. Juga kekhasannya di sini adalah untuk menanam penghijauan. Di sini di Kampung Wonosari Gugrin memiliki 3 RT dengan 197 KK, 538 jiwa. Jadi 3 RT ini tidak banyak, jadi cuma ada 538 jiwa. Lingkungan di sini. Jadi inisiatif dari Ketua RT pada saat itu ingin kampungnya itu kelihatan hijau pada tahun 2014. Tapi pada kenyataannya tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena kampung ini memiliki beraneka ragam keinginan dari masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang enggak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Salam Pancasila. Ini ada mie meler. Meler itu keluar rumus karena begitu pedasnya. Ada level 1, 2, pedas sekali. Saya hari Minggu tutup. Ini sekarang the best in Malang. Ya. Bakso Malang. Di sini boleh merokok, tapi tidak boleh buang puntung rokok sembarangan. Di berbagai sudut ada Untuk menurunkan darah tinggi seperti jeruk, macam-macam ya. Pokok yang berfungsi untuk obat kita tanam semua. Seperti sering. Biar istilah diulang lagi nggak apa-apa. Ini rumahnya ketua RT saya. Tapi dia RT. Ini Kita Mbak menuju Anita. ke konternya Mbak Anita. pengarang novel Ibu Anita. Mbak Anita ini meskipun dia kurang, tapi dia berpotensi. Ya, Mbak Anita. Diago Uno, jadi Menteri Pariwisata. Jadi dia meskipun kurang, tapi Ya. punya kelebihan.
Ini adalah rumah Bapak RT 02. Di sini ada sebuah kursi yang memiliki satu sejarah. Kota juga duduk di kursi ini. Ya, silakan yang mau ambil gambar di sini, kita ambil gambarnya. Ya. Menteri-menteri ya juga duduk sini, foto sini. Boleh satu, boleh. Ya. Kita namakan lorong cinta sini. Ini namanya lorong cinta. Karena kenapa dinamakan lorong cinta? Karena lorong ini menyimpan suatu yang membuat orang menjadi suka sama lingkungannya. Cinta lingkungan. Sempit ya. Jadi lorong. Habis itu kita jatuh cinta, banyak tanamannya, banyak Coba awan di sini seperti apa? Sejuk ya? Banyak menghasilkan oksigen. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada komposter. Menanam sawi dulu, menanam dulu. Semua naik ke atas panggung, Pak. Nanti dulu ya. Menanam dulu. Bapak Ibu bagikan satu-satu. Bibit sawinya ambil satu-satu. Ya, ambil galon satu-satu, Pak. Silakan, yang dagang ambil galon cepat. Silakan. Bentar. Mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan nanti akan menghasilkan biji, burung-burung akan berdatangan, manusia pun juga akan menikmati hasilnya. Ya, filosofi biji sawi. Mudah-mudahan kunjungan Bapak Ibu di Kampung Wonosari Go Green merupakan biji sawi yang akan disebar, tumbuh, berkembang di Kabupaten Kupang menjadi berkah bagi seluruh masyarakat. Untuk itu sebelum dimulai, mohon Bapak Pendeta untuk memimpin doa. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak Ibu saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sore hari ini Engkau pertemukan kami dengan umat kepunyaan Allah di kampung ini. Kami menyaksikan betapa mulianya Engkau, betapa mulia hikmat Allah yang Engkau anugerahkan bagi umat Tuhan di tempat ini. Melalui mereka, kami belajar banyak bagaimana memelihara lingkungan alam yang Engkau ciptakan. Kami belajar dari umat-Mu bagaimana menjadi biji sesawi yang adalah benih ketika ditanam, dia akan bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang masing-masing duduk menanam. Mudah-mudahan doa kita berbarengan dengan doa azan sholat asar, pertanda kunjungan kita diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Masuk tanamannya. Pak Saleh, airnya. Pak Saleh, air ambil simbolis untuk pendeta. Pak Pendeta menyiram air dulu ya.
ambil air. Nah, silakan ambil gambar Pak Pendeta menyiram sawi. Mudah-mudahan diberkati Tuhan. Ya, satunya. Nanti kalau sudah hujan itu di bawah akan penuh air. Dulu kala selalu puja-puja bangsa. Bang Irianto, tanggapannya gimana tadi ngelihat Wonosari tadi, Bu? Setelah kami jalan-jalan di sekitar Wonosari, bagi saya pertama sangat bersih, lalu menarik sekali karena ternyata yang bersama-sama mengelola itu inisiasinya dari katanya kaum lansia. Jadi itu menarik untuk pembelajaran bagi kami, misalnya saya yang usianya lebih muda, tetapi mungkin kepedulian terhadap lingkungan masih kurang. Dengan datang ke sini kami belajar ada orang-orang yang secara usia sudah lebih lanjut, tetapi masih punya semangat yang luar biasa. Lalu ada satu lagi yang menarik, kami bertemu Mbak Anita yang difabel, tapi beliau bisa menulis beberapa novel, itu luar biasa. Dan satu lagi tanaman yang ditanam tapi dengan menggunakan sumbu. Jadi katanya itu tidak perlu disiram selama 15 hari. Jadi itu juga sesuatu yang sangat menarik untuk kami pelajari selama di sini. Kemudian meresap habis. Sumur menginjeksi cadangan air di bawah tanah. Ya, sehingga air tidak meluber, tidak banjir. Melihat bagaimana udara di halaman ini sejuk sekali, ya, seperti di daerah pegunungan. Ya. Silakan. Ini bisa jadi tempat pertemuan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan rombongan dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pusat Pengembangan Anak. Yang saya hormati Ketua RW 09 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedunggendang, Kota Malang, ada di belakang. Ya. Yang saya hormati Pak Yusuf Karyawan. Beliau adalah pakar di dunia persampahan, narasumber utama di Bank Sampah Malang. Tempo hari Pak Mesri kontak Bank Sampah Malang, mau berkunjung hari Minggu, dijawab oleh Bank Sampah Malang, hari Minggu tidak terima tamu. Pak Mesri cerita saya, oke, kalau begitu narasumbernya biar datang ke rumah saya, Pak Yusuf. Ya, jadi sama saja, memang bagian tim dari Glitung Konkret. Mas Danang Widoyono, sarjana nuklir dari UGM, tetapi mengkhususkan bidang mikroba, teknik mikrobiologi, teknologi mikrobiologi untuk dunia peternakan, perikanan. 60% biayanya habis untuk pakan, sehingga kita sama saja menghidupkan pabrik pakan ikan, pakan ternak, pupuk kimia untuk pertanian. Nah, lagi ada Mas Boy Kristiawan, tolong ambilkan kursi satu lagi. Mas sini, Mas Boy.
Boy Setiawan. Beliau pakar ilmu kemuliaan, ilmu untuk menciptakan varietas baru. Dia juga seiman dengan Bapak Ibu sekalian. Berikan bapak-bapak semua yang saya hormati, juga ibu-ibu yang hadir, teman-teman peserta semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Uni. Saya dipercaya sebagai ketua untuk kami 21 orang dalam rombongan ini. Kami berasal dari PPA, Pusat Pengembangan Anak di Klaster Kupang Tenggara. Kami ada 10 PPA yang datang dan berlokasi di Kabupaten Kupang dan satu di Kabupaten TTS Timur Tengah Selatan. Pelayanan kami berfokus pada anak. Kami bekerja sama bermitra dengan Yayasan Compassion Indonesia, Yayasan Bantuan Kasih Indonesia, kantornya di Bandung kalau di Indonesia. Dan dalam pelayanan kepada anak ini kami datang untuk belajar bagaimana desa ini diatur, dikelola. Tadi kami sudah jalan-jalan keliling bersama dengan Pak Bambang dan tim, dan kami melihat bagaimana ternyata mungkin bahwa kalau semua punya kesadaran dan ada inspirasi dari pemimpinnya, maka kampung itu bisa bersih dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk bagi kami. Lalu hal yang kedua adalah terkait pengelolaan sampah tadi. Kami juga bermaksud hendak belajar dengan harapan ketika kami kembali ke tempat kami bisa melakukan hal yang sama. Dan terutama kami juga bisa menginspirasi anak-anak yang kami layani karena mereka berasal dari keluarga yang secara ekonomi sangat terbatas. Mungkin itu gambaran singkat hal-hal yang kami harapkan bisa dipelajari di tempat ini dan belajar dari pengalaman bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat ini. Itu saja, terima kasih banyak. Ciptakan sendiri. Ini proses panjang yang tidak pernah dilakukan, tetapi prosesnya selalu dibuat. Anda harus beli. Proteinnya hanya 16%, tapi ME-nya harus 2.900 kilokalori. Seratnya sama-sama 5%. Berarti kalau saya ingin menghasilkan telur, pakan saya jagungnya lebih banyak daripada ikan lautnya. Saya Uni, saya pimpinan rombongan dari tim PPA Pusat Pengembangan Anak di Klaster Kupang Tenggara. Kami 21 orang dalam rombongan ini. Kami pelayanannya untuk anak dan keluarga-keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi tujuan kami datang ke sini untuk belajar terutama tentang bagaimana tata kelola desa, tetapi juga tentang bagaimana tata kelola sampah. Harapannya ketika kami kembali, kami bisa mulai membangun kesadaran dari anak-anak dan keluarga-keluarga yang kami layani, tapi juga untuk daerah-daerah kami yang menjadi tempat tujuan wisata baru di Nusa Tenggara Timur. Kalau 21 orang ini dari mana ini Bu? Dari apa? Tadi kan ada Pak Pendeta, dari apa nih Bu? Kalau kami semuanya berlatar belakang pengerja gereja, beberapa di antara kami pendeta, beberapa itu majelis, pengerja gereja, dan ada juga beberapa anggota jemaat. Seperti itu. Dan ini memang sengaja datang ke Malang ini ke sini atau memang kebetulan lagi di Malang terus mampir ke sini atau bagaimana nih? Kalau memang kami ada beberapa tempat yang dituju selama kami ada di Malang, tapi datang ke Gelintung, Gogrit itu sudah menjadi salah satu tujuan kami datang ke sini. Oke. Kalau tadi